Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sayyidina Muhammadin Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa li jami'il anbiya wal mursalin wa sahabati wa qarabati wa tabi'in wa tabi'in tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa khususan li muallif hadzal kitab Asy-Syaikh Hasyim Asy'ari wa nafa'na bihi wa bi ulumihi fi dharaini amin amin wa ya mujibas sa'ilin wa li jami'i masyayikhina wa syaikhi masyayikhina wa li jami'i ustadina wa ustadi ustadina wa li jami'il awliya'i tis'a wa li jami'il awliya fil Indonesia wa li jami'il awliya fid dunya wa li jami'il muassis jam'iyah Nahdlatul Ulama radhiyallahu anhum wa an sa'iri sadati sufiyatil muhaqqiqin wal ulama'il 'amilin wal a'immatil mujtahidin anna Allah ta'ala yahmina bi himayatihim wa yumiduna bi madadihim wa yanfa'una bi barakatihim wa anwarihim wa asrarihim wa hulumihim fid dini wad dunya wal akhirah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wat tabi'in wa tabi'at tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma salli ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah, patut senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kesehatan, kenikmatan, kesempatan kepada kita sehingga pada malam hari ini kita tetap bisa istiqomah untuk melaksanakan kegiatan rutin kita, yaitu spesial bulan Ramadan yang kita isi dengan khatmil Quran yang insya Allah kita sekarang sudah masuk pada surat atau juz ke-24 yang kemudian kita lanjutkan dengan pengkajian kitab, yaitu kitab Risalah Ahlus Sunnah wal Jamaah karya dari Syekh Hasyim Asy'ari, pendiri Nahdlatul Ulama. Semoga kita yang hadir pada malam hari ini senantiasa mendapatkan keberkahan bulan Ramadan dan kita diakui sebagai santrinya Kiai Hasyim Asy'ari, dan semoga kita kelak dikumpulkan oleh Allah bersama-sama beliau di surganya. Amin Allahumma amin. Salat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang senantiasa mengajak kepada kita untuk terus bersatu, tidak tercerai-berai antara satu dengan yang lainnya. Bahkan dalam pelajaran kemarin kita juga sudah dijelaskan oleh Rasulullah untuk berpegang teguh kepada sawadul a'zam, atau dalam kata lainnya adalah mayoritas ulama, agar kita senantiasa ada dalam jalannya Allah yang disebutkan di dalam surat Al-Fatihah yang biasa kita jadikan sebagai doa, yaitu kalimat ihdinas siratal mustaqim, dan kita semoga termasuk di jalan itu. Amin Allahumma amin. Baik, sekarang kita akan memasuki pembahasan tentang hadis Nabi yang akan menjelaskan tentang terpisahnya atau terpecah-pecahnya umat Islam. Jadi terpecah-pecahnya umat Islam yaitu pada halaman 61. Jadi kitab itu sudah disediakan di halaman terjemahannya, itu ada di halaman 61. Nanti pulang boleh dibawa itu untuk bisa dibaca dan besok bisa hadir kembali. Semoga Allah memberikan kekuatan kepada kita. Amin Allahumma amin.
Baik, kita bacakan redaksinya. Cuman sebelum kita bacakan redaksinya, sedikit review atau pembahasan yang sebelumnya, di mana kemarin kita sudah membahas tentang dosanya orang yang mengajak kepada kesesatan dan orang yang mengajarkan perbuatan yang jelek. Di mana kemarin sudah dijelaskan kalau kita melakukan sesuatu kok itu masuk pada pekerjaan yang tidak diridhoi oleh Allah dan itu ternyata diikuti oleh orang lain dan hampir menjadi tradisi, maka selain kita mendapatkan dosa, kita juga mendapatkan dosa dari orang yang melakukan praktek yang sudah kita ajarkan. Dan itu tidak kurang sedikit pun. Jadi untuk kita yang menjadi yang menjadi pioner dalam kejelekan itu mendapatkan dosa double, dosa perbuatan jelek kita dan dosa orang yang meniru perbuatan jelek kita. Yang artinya dari hadis kemarin, mulai dari sebelumnya Kiai Hasyim Asy'ari sudah mengingatkan, baik kita dalam berpendapat ataupun dalam kita melakukan sesuatu, jangan sekali-kali kita membuat pembaharuan dalam perbuatan urusan agama. Karena yaitu tadi, mulai dari kemarin itu dijelaskan banyak sekali hadis yang sudah disebutkan, baik itu hadis ataupun asar dari karangan para sahabat, dari apa yang disampaikan oleh para sahabat, kalau penyebab kehancuran umatnya Rasulullah itu bukan karena Al-Quran dan hadis yang sudah ada di depan kita, tapi kebanyakan orang dalam memahami Al-Quran dan hadis itu sudah berdasarkan pemahaman pribadi, tidak mengikuti bagaimana yang diajarkan para guru-guru sebelumnya. Jadi kalau pendapat saya tidak seperti itu. Jadi di dalam Islam tidak ada yang pendapat saya, tidak ada yang pendapat saya seperti itu. Jadi di dalam Islam itu, dalam agama itu adalah mengikuti bagaimana cara Rasulullah mengajarkan. Kalau tidak paham bagaimana sahabat menjelaskan, kalau tidak paham bagaimana tabi'in, artinya orang yang mengikuti sahabat. Kalau tidak paham juga bagaimana tabi'in terus sampai kepada guru-guru kita, sehingga kita tidak melenceng dari ajarannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga dalam prosesnya semua kajian-kajian kitab, semua pembahasan-pembahasan agama di dalam Nahdlatul Ulama yang dijaga selain transfer keilmuan adalah menjaga sanad atau hubungan keguruan. Nah, sekarang kita akan membahas tentang perpecahan yang terjadi di kalangan umat Islam, yang artinya pada masa Rasulullah itu tidak ada perpecahan. Jadi semua pendapat itu dilarikan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu pasca setelah kematian Rasulullah, pemahaman para sahabat dan yang lainnya itu masih satu. Lepas dari itu masuk kepada eranya setelah sahabat, tabi'in itu sudah mulai ada perbedaan dalam memahami teks-teks redaksi yang ada di dalam agama. Cuman masih dalam satu kesatuan, orang yang mengikuti Rasulullah, orang yang mengikuti para sahabat sampai masuk pada kategorinya ulama salaf, itu masuk pada kategori sawadul a'zam yang diperintahkan oleh Rasulullah untuk diikuti. Dan kita jangan sampai keluar dari itu. Sehingga dalam Nahdlatul Ulama itu dirumuskan siapa sawadul a'zam pada masa ini yang harus kita ikuti. Kalau di dalam mazhab fikih itu ada 4, yaitu Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, dan Imam Ibnu Hambal. Pendapatnya semua dirujukkan kepada bagaimana beliau-beliau berpendapat dalam hukum fikih. Di dalam ilmu tauhid itu ada 2. Ada pendapatnya Abul Hasan Al-Asy'ari dan Syekh Al-Maturidi. Itu penjelasan sebelumnya. Dan di dalam akhlak atau tasawuf kita itu ngambil 2, yaitu Imam Al-Ghazali dan Syekh Junaid Al-Baghdadi. Dan semua itu dimasukkan pada kategorinya sawadul a'zam yang harus kita ikuti pemikiran dalam pemahaman keagamaan.
Nah, sekarang kita akan masuk pada perpecahan yang akan terjadi atau yang sudah terjadi pada masanya Rasulullah, setelahnya Rasulullah. Baik, kita bacakan redaksinya. Bismillahirrahmanirrahim. Waqad qala al-musannifu rahimahumullahu taala wa nafa'ana bihi wa bi ulumi fid dharaini amin amin wa ya mujibas sailin. Faslun utawi iki kono fasal swiji fi bayani iftiraqi ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam kang tetep ing dalem mertelaake perpecahane umat Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pecah mau ala salasin ing atase 3 wasabina lan 70 apane firqatan kelompoke wa bayani usulil firaqi lan martelaake pokoke kelompok ad-dhallati kang sasar atau kang sesat wa bayanil firqati lan tetep martelaake kelompok an-najiyati kang selamat wahum utawi kelompok an-najiyah iku ahlus sunnati aran ahlus sunnah wal jamaati lan jamaah. Jadi di dalam bab ini murni akan membahas hadis-hadis dan penjelasan Rasulullah terkait umatnya Rasulullah akan terpecah menjadi 73 golongan. Satu yang selamat ya, yang lain itu masuk pada kelompok-kelompok yang tersesat. Siapa yang satu? Yaitu ahlus sunnah wal jamaah. Siapa ahlus sunnah wal jamaah? Kita lanjutkan. Rawan riwayat ake sinten Abu Dawud da Imam Abu Dawud wa Turmudzi lan Imam Turmudzi wa Ibnu Majah lan Ibnu Majah. Ini semua perawi hadis. An Abi Hurairah ten riwayat ake saking Abi Hurairah radhiyallahu an. Radhiya mugi-mugi ngridani sinten Allah anhu anda saking niksa ing Abi Hurairah. Apa dawuhnya? Anna nyatane dawuh anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam satamene Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kata Abi Hurairah iku qala dawuh sinten Kanjeng Nabi. Apa dawuhnya Kanjeng Nabi? Iftaraqat teman-teman pecah utawa pisah-pisah sopo al-yahudu kaum Yahudi ala ihda ing atase siji wasabina lan 70 apane firqatan kelompoke. Jadi Yahudi itu juga terpecah menjadi 71 golongan. Watafarraqat lan dadi pecah-pecah. Apa an-nasara kaum Nasrani ala isnaini ing atase loro wasabina lan 70 apane firqatan kelompoke. Kalau Nasrani itu akan terpecah menjadi 72 golongan. Wa tafarraqat lan yo pecah-pecah sapa umat ingsun kata Rasulullah ala salasin ing atase 3 wasabina lan 70 apane firqatan kelompoke. Sementara umatku kata Rasulullah kelak terpecah menjadi 73 golongan. Macam-macam yang 73 golongan. Itu ada Syiah, terus kemudian ada Khawarij, terus kemudian yang kita tahu ada Wahabi sekarang itu, terus kemudian ada Salafi, macam-macam. Mungkin yang kita tahu cuma segelintir, padahal kata Rasulullah itu akan terpecah menjadi 73 golongan. Nah, lanjutannya kata Rasulullah kulwa utawi sakabehane firqah iku finnari kabeh mlebu ing dalam neraka illa wahidatan angin sak kelompok. Qalu padha tekon sapa ashab wa man utawi sapa iku hum utawi firqah an-najiyah utawa wahidah. Ya Rasulullah utusane Gusti Allah. Qala jawab sinten Kanjeng Nabi hum utawi kulliha hum utawi firqah an-najiyah utawa ya firqah an-najiyah hum utawi firqah iku alladzina kelompok alalladzi ing atase perkara ana kang utawi ingsun iku alaihi tetep ing atase alladzi wa ashabi lan para sahabat ingsun. Jadi kata Rasulullah kalau Yahudi itu terpecah menjadi 71, Nasrani itu terpecah menjadi 72, terus kemudian untuk umatnya Rasulullah itu terpecah menjadi 73. Semuanya masuk kepada neraka.
kecuali satu. Kemudian ditanya oleh sahabat, siapa yang satu? Jawabnya Rasulullah, yaitu yang satu itu adalah aku, kemudian aku dan orang-orang yang berpegang teguh kepada apa yang aku ajarkan, termasuk para sahabat. Jadi yang selamat itu adalah mereka yang terus mempertahankan apa yang diajarkan oleh Rasulullah, apa yang dilanjutkan oleh para sahabat, dan apa yang dilanjutkan oleh sahabatnya sahabat. Artinya tabi'in. Jadi orang yang mengikuti Rasulullah dinamakan sahabat, orang yang sempat mengikuti sahabat dinamakan tabi'in. Orang yang sempat mengikuti tabi'in dinamakan tabi'in, dan terus seperti itu. Dan itu semua ada runtutan keilmuan, garis sanad keilmuannya. Makanya kadang sanad keilmuan itu dirujuk. Kayak saya ngajinya mondok ke pelosok itu santrinya siapa? Kayak Kiai Jazuli itu santrinya Kiai Hasim. Saya pernah ngaji ke Kiai Mukhid itu santrinya Kiai Hasim ngaji terus ke atas sampai kepada Rasulullah. Lah itu yang dimaksud dengan allazi ana alaihi wa ashabi. Jadi aku para sahabatku yang aku dan orang-orang yang terus berpegang teguh kepada ajaranku dan apa yang dilaksanakan oleh para sahabat. Ya, sehingga kalau kita tahu dari Kiai Hasyim Asy'ari, ya ini sudah yang dikelompokkan tadi yang sudah saya sampaikan, yang disebut oleh Rasulullah itu adalah sawadul a'zam, yang dirumuskan oleh Kiai Hasyim Asy'ari. Di dalam fikih itu ada 4, di dalam tauhid itu ada 2, dan di dalam ilmu fikih, di dalam ilmu tasawuf itu juga ada 2. Itu semua yang sudah kita sampaikan. Cuman kebetulan dari 4 khusus untuk penduduk Indonesia, untuk mazhab fikihnya itu banyak berpegang kepada Imam Syafi'i. Makanya kalau ada kelompok lain itu ditanya, sampean mazhabnya mazhab siapa? Kalau tidak mengikuti salah satu yang 4, ya mending kita cari selamat, karena takut pada kelompok yang tidak masuk pada kategori kelompok 1 yang selamat. Terus komentar lain, wala tawasitun Syihabul Jufaji Khofaji, yaitu Syekh Syihab Al-Khofaji rahimahumullah ta'ala fi Nasimir Riyad yang dalam kitab Nasimir Riyad. Wal firqatu, kata Syekh Syihab, wal firqatu utawi kelompok an-najiyatu kang selamat, hum ahlus sunnati wal jamaati, yaitu kelompok ahlus sunnah wal jamaah. Ahlun itu artinya orang yang menekuni, as-sunnati itu adalah pekerjaan Rasulullah, wal jamaati dan kelompok yang mengikuti Rasulullah. Nah, maka kalau ditanya, hampir semua kelompok itu pasti akan mengatakan kalau dirinya itu adalah ahlus sunnah wal jamaah. Nah, tinggal ditanya apakah betul sanad keilmuannya itu sama seperti sanad keilmuan yang nyambung kepada sanad keilmuan nyambung kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tinggal dirunut itu saja. Karena kata Rasulullah, yang kelompok yang selamat itu adalah kelompok-kelompok yang mengajarkan ajaranku yang dilaksanakan oleh para sahabat dan dilanjutkan terus menerus sampai sekarang. Makanya tinggal dirunut itu. Ilmunya, penjelasan sholat seperti ini itu mengikuti siapa, dari ini ke siapa, nyampe enggak ke Rasulullah. Begitu juga mengikuti aliran Toriko zikir, ada Toriko Naksabandiyah, Toriko Tijaniyah, ada Toriko Qadiriyah. Itu pasti pencetus Torikonya itu ditanya dulu, itu dapat cara zikir seperti itu didapat dari siapa, nyambung enggak nyampe ke Rasulullah. Makanya ada di dalam Jam'iyah Nahdlatul Ulama itu namanya Jakman, yaitu Jam'iyah Torikoh. Jadi Jam'iyah Torikoh namanya itu di NU Jakman. Ya, tujuannya adalah meneliti Jam'iyah Torikoh yang sanadnya itu betul-betul nyambung kepada Rasulullah atau tidak. Yang nyambung itu dimasukkan kepada punya NU, yang tidak nyambung itu ditinggalkan oleh Nahdlatul Ulama.
Lanjut, masih berbicara hadis. Artinya sekarang tidak usah kaget gitu loh. Kalau banyak aliran-aliran yang terus bermunculan, karena pada masa Rasulullah itu sudah Rasul prediksikan kalau umatnya sendiri itu akan terpecah menjadi 73 golongan. Dan hanya satu yang akan selamat. Lanjut, wa fi hasyiatis Sinwani, wa fi hasyiatis Sinwani lan iku disebut ing dalam kitab Hasyiah Sinwani. Kitab Hasyiah itu kayak gini. Jadi di dalam pelajaran di dalam kitab kuning itu ada istilah matan, ada istilah syarah, dan ada istilah hasyiah. Di sini itu kan yang dijelaskan sekarang itu wa fi hasyiatis Sinwani. Jadi dijelaskan di dalam kitab hasyiahnya Imam Asy-Sinwani. Nah, kitab hasyiah itu gini, matan itu adalah pelajaran dasar. Nah, pelajaran dasar yang tidak jelas itu dijelaskan lagi menjadi kitab tersendiri, itu dinamakan syarah. Lah syarah itu dijelaskan lagi dinamakan dengan hasyiah. Nah, berarti ini hasyiahnya Sinwani itu sudah penjelasan yang ketiga dari kitabnya Syekh Asy-Sinwani. Ala Mukhtasar Ibnu Abi Jamrah, ing atase kitab mukhtasarnya Ibnu Abi Jamrah. Hum utawi firqah iku Abul Hasan Al-Asy'ari, yaitu Syekh Abu Hasan Al-Asy'ari. Ini di dalam bab tauhid, di dalam ilmu tauhid, kata Syekh Asy-Sinwani, yang dimaksud dengan firqah an-najiyah yaitu firqah atau kelompok yang berpegang teguh kepada ajarannya Abu Hasan Al-Asy'ari. Wa jama'atuhu lan jama'ai Abul Hasan Al-Asy'ari. Ahlus sunnati nyatane wong kang ahli ngelakoni sunnah. Wa immatul ulama'i lan kang dadi imame para ulama. Nyapa li anna Allah taala sak temene Gusti Allah taala ale maulu sinten Allah. Iku ja'alahum dadekake sinten Allah ing firqah hujjatan ingkang dadi hujjah ala khalqihi ing atase makhluke Allah. Wa ilaihim lan maring Abul Hasan Al-Asy'ari utawa firqah tabza'u dadi apa al-amatu wong umum fi dinihim ing dalam agamane amah. Wa hum utawi firqah iku al-mu'minuna kang joko biqaulihi al-mu'inniyuna kang nentoake ing firqah biqaulihi kelawan dawe Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, innallaha nyatane dawuh innallaha sak temene Gusti Allah iku la yajma'u ora bakal ngumpulake sinten Gusti Allah ummati ing umat ingsun ala dhalalatin ing atase kesesatan. Lalu kenapa yang dimaksud dengan ahlus sunnah wal jamaah yaitu kelompok yang mengikuti faham dari Abul Hasan Al-Asy'ari? Karena di dalam bab tauhid Abul Hasan Al-Asy'ari itu adalah pendapatnya adalah pendapat yang paling bisa dipertanggungjawabkan. Ada dua, Abul Hasan Al-Asy'ari dan Syekh Al-Maturidi, itu di dalam ilmu tauhid. Jadi aliran ilmu tauhid itu banyak. Ada aliran tauhid itu Jismaniyah, ada aliran tauhid itu Qadariyah, ada aliran tauhid itu Jabariyah, ada aliran tauhid itu Mu'tazilah. Kalau Jabariyah itu memahami begini, pendapatnya itu kayak gini. Jadi kalau Jabariyah itu menyerahkan semua baik dan buruk itu ada pada Allah Subhanahu wa ta'ala, yang artinya adalah orang mau berbuat baik atau berbuat jelek sekalipun itu semuanya tergantung Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau Allah menghendaki masuk surga, ya tetap dia tidak bakalan disiksa di dalam neraka. Nah, itu pendapat itu salah. Kenapa? Karena pendapat yang seperti itu menafikan yang namanya takdirnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau manusia itu sebenarnya juga diberi ikhtiar. Nah, ada juga pendapat yang melenceng, yaitu adalah Qadariyah. Kalau tadi menyerahkan semua kepada Allah, kalau Qadariyah itu tidak.
baik dan buruknya manusia itu tergantung kepada diri manusia. Kalau dia baik pasti dia masuk surga. Kalau dia jelek dia pasti masuk neraka. Itu pun pendapat yang salah. Kenapa? Karena dengan dia memahami bahwasanya baik dan buruk itu ditentukan oleh manusia, seolah-olah dia membatasi kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu yang benar bagaimana? Yang benar itu adalah ketentuannya itu sama seperti pahamnya Syekh Abdul Hasan Al-Asy'ari yang dikatakan sebagai Ahlus Sunnah wal Jamaah, di mana pendapat beliau baik dan buruknya manusia itu tergantung Allah Subhanahu wa ta'ala, tapi manusia punya kewajiban untuk ikhtiar yang terbaik untuk dirinya. Itu yang pendapatnya Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jadi kalau semua pasrah opo jari pangeran aku elek, itu jari pangeran aku api jari pangeran, itu masuk pada pahamnya Jabariyah. Kalau api opo jari menungso elek opo jari menungso, itu masuk pada pahamnya Qadariyah. Kalau Ahlussunnah tidak seperti itu, api dan baik itu tergantung dari ikhtiar manusia, neraka dan tidak itu tergantung kehendak dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Tugas kita hanya terus melakukan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Neraka dan surga itu apa jarine Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu adalah pahamnya Ahlussunnah wal Jamaah, salah satunya. Tapi selain itu banyak yang berbeda. Yang jelas perbedaan perpecahan yang terjadi di kalangan umat Islam, kata Rasulullah, itu akan ada 73 golongan. Itu yang dijelaskan di dalam Hasyiah Asy-Shinwani, mukhtasornya kitab Abi Jamroh. Lanjut, qala al Imam Abu Mansur bin Thahir At-Tamimi fi syarhi hadzal hadis. Jadi kata Syekh Abu Mansur dalam mensyarahi hadis ini, qad alima teman-teman ngerti sopo ashabul maqalati, wong kang nduweni ikilah pengucap, anau sak temene Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam iku lam yarib orang ngersakake sinten Kanjeng Nabi bil firaqi kelawan kelompok al marmumati kang winoto al mukhtalifina kang padha sulaya sapa firaq fi furu'il fiqhi ing dalem cawangane bab fikih min abwabil halali bayane saking pira-pira bab kang jelasake perkara kang halal wal harami lan perkara kang haram. Wa innama qasada angin pastine nejo sinten Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam bidzamli kelawan nyelo man ing wong khalafa kang nulayani sapa man ahlal haqqi ing wong kang ahli kebenaran fi usulit tauhidi ing dalam bab usulut tauhid. Wa fi takdiril khairi lan ing dalam masalah pembahasan takdir api wa syarri lan takdir elek. Jadi yang dimaksud orang yang berbeda-beda di sini itu, kalau menurutnya Imam Abu Mansur bin Thahir At-Tamimi dalam mensyarahi syair hadis tadi yang sudah disampaikan di atas, itu yang dimaksud yaitu adalah perbedaan umat Islam dalam memahami pembahasan terkait dengan tauhid. Tadi itu yang sudah saya contohkan. Bagaimana manusia menganggap, kalau Qadariyah menganggap semua baik dan buruk tergantung kepada manusia, itu salah juga. Kalau Jabariyah baik dan buruk tergantung kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang benar bagaimana? Berada di tengah-tengah di antara keduanya, yaitu adalah pahamnya Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kita terus berusaha menjadi orang yang baik sesuai dengan perintahnya Allah. Urusan nanti di takdir surga dan neraka itu tergantung apa katanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang benar. Jadi fi takdiril khairi was syarri, dalam permasalahan takdir baik dan takdir jelek. Wa fi syurutin nubuwati, dan hanya masuk pada persyaratan menjadi seorang nabi warisalati lan dadi utusan. Wa fi maulati sahabati, lan ing dalam masalah kepemimpinane para sahabat. Wa malan perkara jaro kang lumaku apa mah majra hadhil abwabi, kelawan lumakune ikilah bab. Jadi hanya seputar itu. Jadi beberapa penyebab perbedaan pendapatnya di kalangan para ulama dalam masalah bab tauhid
masalah syarat-syarat kenabian, syarat-syarat menjadi utusan, terus kemudian syarat pemimpin dari para sahabat. Itu yang banyak menimbulkan perbedaan. Sehingga dalam urusan kepemimpinan itu ada kelompok yang dinamakan dengan Syiah. Kemarin juga dijelaskan oleh Kyai Hasyim Asy'ari di dalam kitab ini bahwasanya Syiah itu adalah golongan yang juga tersesat, di mana Syiah itu adalah orang yang mengunggulkan Sayyidina Ali tapi membenci para sahabat yang lain. Nah, itu juga masuk pada kategori firqah yang di sini. Li'annal mukhtalifina, lanjutannya adalah li'annal mukhtalifina karena saat temani wong kang beda-beda via ing dalam firqatul Asy'ari iku kafaro teman-teman kafir sapa ba'dhum setengah firqah ba'don teman-teman kafaro ngapirake sapa ba'dhum setengah firqah ba'don ing setengah kang wene bi khilafin nau'i kelawan bedani warna al awwali kang awal fa innahum moko sak temene fa innahum korona sak temene nau'il awal iku ikhtalafu pada sulaya apa nau'ul awal fihi ing dalam abwab fihi ing dalam awal min ghairi takfirin saking tanpa ngafirake wala taksirin lan ora tanpa masikake lil mukhalifi maring wong kang nulayani fihi ing dalam abwab fayarji'u moko bali apa takwilul hadis fi iftiraqil ummati yang dalam perpecahane umat ilaha dan nau'i maring ikilah warna minal ikhtilafi bayane saking pira-pira pasulayan. Jadi sekali lagi dari sebagian kelompok yang tadi sudah dijelaskan itu tidak semua masuk pada golongan kafir, cuman sebagian sudah ada yang saling mengkafirkan. Nah, kita tidak perlu masuk ke sana. Semoga kita tetap berada di kelompoknya Ahlus Sunnah wal Jamaah yang sudah dirumuskan oleh Kyai Hasyim Asy'ari. Waqat hadatha lan teman-teman anyar tumeka fi akhir ayyamis sahabah ing dalam akhire dinone para sahabat apa khilaful qadiriyah basulayane kelompok qadiriyah mim Ma'bad al-Juhni kang den awali saking Ma'bad al-Juhaini wat bidaihi lan wong kang anut maring Ma'bad al-Juhaini. Nah, itu tadi yang saya jelaskan. Jadi ada kelompok yang terpecah dalam urusan di masa sahabat, yaitu adalah kelompok Qadariyah. Itu sudah terjadi pada masanya sahabat. Qadariyah pahamnya seperti tadi. Watadarro'a lan lebaran minhum saking Ma'bad sopo al mutaakhiruna wong kang padha akhir minat sahabati saking golongane para sahabat ka Abdullah bin Umar kaya Abdullah bin Umar wa Jabir wa Anas wa Nawim lan sepadane Jabir lan Anas radhiyallahu anhum ajmain. Itu jadi di kalangan para sahabat terjadi perpecahan. Yang pertama salah satunya itu adalah paham Qadariyah, disusul juga nanti paham Jabariyah yang dimotori paham Qadariyah oleh Ma'bad al-Juhaini. Lalu kemudian terjadi juga pada akhir masa sahabat, jadi pada akhir-akhir masa sahabat, yaitu kelompok yang tidak menerima paham Qadariyah yang dipelopori oleh Abdullah bin Umar, Jabir dan sahabat Anas. Summa hadatha mokonuli anyar teko atau terjadi lagi apa al khilafu pasulayan ing dalam kalangane para tabi'in ba'da zalika ing dalam sawise khilaf awal syai'an ing suwiji-wiji kang ketik syai'an kelawan suwiji-wiji kang ketik illa antakamalat hingga sampai dadi sampurna apa al-firaqu kelompok adallatu kang sasar isnaini dadi loro wasabina lan 70 apane firqatan kelompoke. Baru kemudian setelahnya masa akhir sahabat terjadi lagi perbedaan yang semakin mencekam di kalangan umat Islam. Kalau pada masa sahabat baru pecah satu, ada yang namanya Qadiriyah. Sampai lepas dari itu muncul lagi berbagai macam paham, ada Syiah, ada Murji'ah, ada Khawarij, terus ada Jismaniyah, ada Jahmiyah, macam-macam.
Ada macam-macam sampai semuanya menjadi 72 golongan. Wasalisatu utawi kang telu, wasabuna lan 70 hum wasalisatu utawi kang telu, wasabuna lan 70 hum ahlus sunnati wal jamaati, yaiku ahlus sunnah wal jamaah. Wahum utawi ahlus sunnah wal jamaah iku al firqatu kelompok an-najiyatu kan selamat itu. Jadi di antara yang tiga, jadi kan yang jatuh, yang terjadi perbedaan itu kan setelahnya para sahabat. Masih masa sahabat itu ada perbedaan, cuman itu masih kategorinya ahlus sunnah wal jamaah. Paingkila makola menden kendikake apa hadhil firaqu utawi ikilah kelompok iku ma'rufatun kang kinang ruwan. Fal jawabu maka utawi jawabe iku ana nyatane dawu ana utawi ingsun iku na'rifu ngerti sapa ingsun al iftiraqa ing perpecahan wa usul al firaqi lan pokoke perpecahan. Wa inna kulla ta'ifatin lan sak temene saben-saben kelompok minal firaqi saking pira-pira kelompok iku ingko sama dadi kepecah-pecah ila firaqin maring kelompok. Wa illam nu'id senajan ora wa illam nuhid senajan ora nyatet sapa kita bi asmaitil kal firaqi kelawan jeneng-jenenge mengkono-mengkono kelompok wa madzahibiha lan madhabe pira-pira kelompok. Nah, dari sekian banyak kelompok yang sudah terpecah-pecah begitu banyak, paling tidak kita tahu pokok-pokok perpecahan yang terjadi. Jadi kita tidak harus tahu semua kelompok-kelompok yang terpecah, tidak. Tapi yang paling penting kita tahu pokok-pokok perpecahan yang terjadi. Salah satunya seperti tadi yang saya sampaikan antara paham Jabariyah dan paham Qadariyah. Terus kemudian pahamnya Syiah. Syiah itu dilarang masuk pada kategori kelompok yang tersesat dikarenakan Syiah Rafidhah itu adalah orang yang mengunggulkan Sayyidina Ali tapi membenci para sahabat yang lain. Yang pada pokoknya itu adalah mereka tidak menerima terhadap sabdanya Rasulullah yang mengatakan kalau semua sahabat di mata Rasulullah itu adalah sama dan harus sama-sama dimuliakan. Jadi pada intinya mereka itu adalah orang yang mengambil pendapatnya pribadi tidak sesuai dengan apa yang telah disampaikan oleh Rasulullah SAW. Sehingga dari sana mereka membuat kelompok-kelompok yang baru. Ini kemudian dijelaskan lagi kelompok-kelompok yang pokok, kelompok-kelompok pertama yang terpecah. Wa usulul firaqi utawi pokoke utawa mbok-mbokane kelompok iku al-hururiyah. Jadi al-hururiyah namanya kelompoknya, ada kelompok hururiyah. Wal qadariyah dan kelompok qadariyah. Wal jahmiyah kelompok jahmiyah. Wal murji'ah kelompok murji'ah. War Rafidhah, ini Rafidhah dari golongannya Syiah. War Rafidhah dan kelompok Rafidhah. Wal Jabariyah tadi sudah saya jelaskan kelompok Jabariyah. Wapat pola itu kelompok-kelompok pokoknya. Lalu kemudian dari Haruriyah, Qadariyah, Jahmiyah, Murji'ah, Rafidhah, terus Jabariyah, dari 6 ini baru terpisah-pisah lagi. Jadi Rafidhah itu terpecah lagi, Qadariyah terpecah lagi, Syiah terpecah lagi. Tuh. Terus kemudian waqat qala lan nule ngucap sinten ba'du ahli ilmi setengah wong kang ahli ilmu. Rahimahu mugi-mugi melasi ing ahli ilmu sinten Allah taala alaihi wa sinten Allah. Usulul firaqi nyatane utawi pira-pira kelompok pertama. Jadi usulul firaqi pokoknya perpecahan abdol latikan sesat iku hadhis situ ikilah kelompok 6. Jadi dari 6 kelompok inilah menjadi kelompok-kelompok yang akhirnya masuk pada kategori kelompok tersesat. Jadi dari Haruriyah,
dari Qadariyah, dari Jahmiyah, dari Murji'ah, dari Rafidhah, dari Jabariyah. Itu kan 6. Ini semua tersesat, dan dari kelompok 6 ini itu terpecah-pecah lagi, dan itu juga semua masuk pada kategorinya kelompok yang tersesat. Wa qadimu kasamat lan teman-teman kebagi apa kullu firqatin sakabehane firqah minha saking siti isnata asyara dadi rolas apane firqatan kelompoke 6 terpecah lagi menjadi 12. Berarti dari 6 terpecah lagi menjadi 12. Berarti masing-masing 6 itu menelurkan lagi 2. Berarti Haruriyah ada 2, Qadariyah ada 2, Jahmiyah ada 2, gitu sampai menjadi 12. Fasorot mokodati apa firqa ila isnaini maring loro wasab'ina lan 70 apane firqatan. Nah, sehingga dari sana semua itu menjadi 72 golongan. Qala tawasuntan Ibnu Ruslan rahimahullahu taala kila den kendya kaki opo inna tafsilaha sak temene perinciane firqa iku isruna 20 minhum iku setengah saking isrun minhum saking isnani wa isruna ada 20 dari 72 golongan Rawafidu utawi kelompok Rawafido wa isruna lan 20 minhum saking 70 iku al khawariju kelompok khawarij wa isruna lan 20 iku qadariyatun kelompok qadariyah wa sab'atun lan 7 iku murji'atun kelompok murji'ah wa firqatun lan sak kelompok iku najariyatun wa firqatun lan sak kelompok najariyatun kelompok tanah najar wa hum utawi firqa iku aksaru luwe akeh min isri firqin saking 11 kelompok walakin yu'aduna tetapi neten hitung apa aksar wahidatan ing siji kelompok wa firqatun lan sak kelompok haruriyatun kang saking tanah haruriyah wa firqatun lan sak kelompok jahmiyatun saking jahmiyah. Jahmiyatun itu adalah kelompok yang mencoba menghilangkan sifat-sifatnya Allah. Wasalasu firaqin lan telung kelompok karomiyatun kelompok karomiyah. Ini kelompok karomiyah itu masuk mujassimah. Mujassimah itu adalah kelompok yang memahami bahwasanya Allah itu memiliki anggota tubuh. Mereka berdasarkan kepada hadis-hadis dan berdasarkan kepada ayat-ayat yang menjelaskan tentang Allah itu beranggota tubuh, seperti kalimat yadullah fawqa aydihim, tangan Allah berada di atas tangan mereka. Dan mereka menganggap bahwasanya Allah itu punya tangan. Padahal harusnya tidak seperti itu. Ayatnya memang seperti itu, tapi tidak seperti itu pengertiannya. Makanya masalah yadullah fawqa aydihim, ulama mutaakhirin kata yadun yang normalnya itu diartikan tangan, tidak diartikan tangan, tapi diartikan dengan kekuasaan. Jadi ada 3 kelompok dari karomiyah. Nah, karomiyah ini masuk pada kelompoknya mujassimah. Fali moko utawi ikilah kelompok utawa ikilah firqah iku isnatani loro wasabuna lan 70 apane firqatan kelompok Kalau Najariyah, tak jelaskan satu-satu ya. Kalau Najariyah itu kan tadi ada, kalau Qadariyah sudah, Jabariyah sudah saya jelaskan. Kalau Jahmiyah itu orang yang menghilangkan, kelompok yang mempercayai Allah itu tidak memiliki sifat. Allah itu tidak memiliki sifat. Terus kalau Najariyah, kan ada kelompok Najariyah. Kalau Najariyah itu menganggap bahwasanya amal itu bagian dari makhluk. Jadi amal itu bagian dari makhluk. Itu adalah kelompok-kelompok Najariyah. Cuman poinnya adalah
kita dengan membaca seperti ini jangan terlalu kaget dengan perbedaan di kalangan kita yang sering terjadi. Cuman yang paling penting kita harus tahu letak dari perbedaan mereka itu dikarenakan berpendapat tidak sesuai dengan apa yang sudah diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Makanya kalau kita mendengar sebuah pendapat atau sebuah paham, itu telusuri, tanyakan kepada orang yang ngerti, ini ada dalilnya atau tidak, nyambung enggak pendapat ini kepada pendapatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau tidak, ya sudah, tidak usah diikuti. Itu saja yang bisa saya sampaikan dalam pertemuan kali ini. Semoga kita memahami perbedaan yang ada di kalangan kita sebagai sesuatu yang bisa memotivasi kita untuk semakin tekun mempelajari ilmu-ilmu yang diturunkan oleh Rasulullah, dan tidak sembarangan kita mengambil ilmu dari mana-mana. Jadi kita harus lebih selektif lagi mempelajari ilmu yang diajarkan oleh Rasulullah lewat sahabat, tabiin, terus sampai kepada diri kita. Insya Allah pada minggu yang akan datang kita akan membahas tentang tanda-tanda dekatnya hari kiamat. Apa saja insya Allah akan kita jelaskan dalam pertemuan yang akan datang. Semoga apa yang kita pelajari pada malam hari ini dijadikan oleh Allah ilmu yang bermanfaat dan barokah. Kita tutup pertemuan kali ini dengan pembacaan suratul Fatihah, doa wal asri, doa waqtul ilmi, dan doa kafaratul majlis. Ala hadiniyah wa ala kulli niyatin solehah wa nakhususan limu'allif hadzal kitab Asy-Syaikh Hasyim Asy'ari wa nafa'na bihi wa bi'ulumi fid dharain amin. Wa li jami' masyayikhina wa syaikhi masyayikhina wa li jami' ustadzina wa ustadzina wa li jami' awliya itisa wa li jami' awliya fil Indonesia wali jamil awliya fid dunia wali jamil muassis jami'ah nahdlatul ulama radhiyallahu anhum wa sairi sadati sufiyatil muhaqqiqin wal ulama'il amilin wal aimatil mujtahidin. Allah ta'ala yahmina bi mayati wa yumiduna bi madadihim wa yanfa'una bi barakatihim wa anwarihim wa asrarihim wa ulumihim fid dunya wal akhirah wa li qada'i hajatina min hawaijid dunya wal akhirah. Sallallahu maqasidina yassarahu umurana umur dunya wal akhirah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illa alladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni istauda'tuka ma'allamtanihi fardhu ilayya inda hajati ilaihi. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Akhiran wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.